Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kampus LP3I, LP3I Indramayu College. Kami dari mahasiswa jurusan Office Management 2 ini menjelaskan tentang presentasi kami tentang yaitu presentasi Abon Bandeng. Baik, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan kata saya. Materi ini disusun oleh kami, nama saya Hafiz Nurudyanto dan teman saya yang sebelah ini. Dan nama saya India Kurnia. Dan nama saya Muhammad Jadi Silvana. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sufiani Azhara. Silakan. Apa sih olahan abon bandeng itu? Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Penampilannya biasa berwarna coklat terang hingga kehitam-hitaman karena dibumbui oleh kecap. Abon tampak seperti serat-serat kapas karena didominasi oleh serat-serat otot yang mengering yang disuir-suir. Abon kami menggunakan bahan dasar ikan bandeng. Nah ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, abon itu jadi kayak jenis makanan, bisa buat cemilan, bisa buat makan lauk pauk sama nasi. Jadi itu kayak serat kayak gitu. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Aji Sapala. Abon bandeng. Kebutuhan daging sebagai salah satu sumber protein hewan semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, yang juga diikuti oleh peningkatan ketumbuhan pangan. Upaya memenuhi kebutuhan akan daging, khususnya daging ikan, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan budidaya ternak ikan per skala rumah tangga. Tingginya tingkat konsumsi produk olahan bertambah merupakan suatu peluang usaha tersendiri untuk dikembangkan. Bergesernya pola konsumsi masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan peternakan, terutama daging, dari mengkonsumsi daging segar menjadi produk olahan siap santap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Nurida Syafri. Silakan. Ya, di sini saya menjelaskan masalah olahan abon. Masalah olahan abon terdiri: satu, kadang menggunakan zat berbahaya. Yang kedua, menggunakan pengawet berbahaya. Yang ketiga, menggunakan bahan olahan yang tidak segar, contohnya ikan busuk. Yang keempat, tidak ada varian rasa. Yang kelima, kemasan yang kurang menarik. Oke teman-teman, pertama saya jelasin dulu ya. Biasanya kan masalah-masalah kayak olahan abon itu kayak biasanya pertama menggunakan zat berbahaya, contohnya kayak borax atau pengawet itulah kan teman-teman. Hal tersebut kan biasanya bikin orang jadi enggan untuk makan produk kita, jadi kayak mau mikir dua kali makan abon itu karena ya gitu membahayakan kesehatan kita. Yang kedua itu menggunakan pengawet berbahaya, tadi contohnya seperti benzoat, borax dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan bahan olahan yang tidak segar, contohnya ikan busuk. Dan ini biasanya banyak terjadi ya teman-teman di pasar-pasar, biasanya pedagang-pedagang yang nakal seperti itu. Contohnya saja kayak biasanya bakso biasanya kan menggunakan daging segar seperti daging sapi atau daging ayam. Baik juga pedagang nakal yang menggunakan daging busuk atau daging tikus, dan itu tidak boleh ya teman-teman, sangat berbahaya. Yang ketiga, tidak ada varian rasa. Oh, abon ini bosan banget nih, rasanya abon doang, rasanya ikan doang. Nah, kita punya solusinya teman-teman. Abon ini kita ada punya rasa dari yang level 1 pedaskan sampai level 10. Yang kedua original, yang ketiga rasa barbecue, dan ada varian rasa yang lainnya. Kemasannya juga kurang menarik. Biasanya kemasannya dibungkus cuman apa sih abon dibungkus plastik doang. Kita pakai kemasan yang menarik teman-teman. Kemasannya juga ramah lingkungan dan mudah dibawa kemana-mana. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Aris. Silakan Aris. Solusi abon bandeng. Yang pertama adalah awet dan menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet dan MSG maupun zat berbahaya. Yang kedua,
menggunakan olahan yang fresh dan segar dibeli dari fresh market yang ada di supermarket. Ketiga, ukuran kemasan sudah memenuhi standar pasar internasional dan banyak varian rasa juga dan level pedas yang berbeda-beda. Ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi itu loh, yang pertama produk kami itu awet, menggunakan bahan alami dan tanpa MSG maupun zat berbahaya. Yang belum tahu MSG itu apa ya teman-teman, saya jelasin. MSG itu jadi kayak monosodium glutamat. Dia itu seperti kayak pengedap rasa buatan gitu. Kita ditemukan zat kimia seperti itu. Yang kedua, menggunakan olahan yang fresh. Olahan kita itu ikannya fresh, semua dibeli dari fresh market ya teman-teman. Jadi karena kita memikirkan kebutuhan konsumen juga, memikirkan kesehatan konsumen, kita pakainya bahan-bahan yang alami dan fresh. Yang ketiga, produk kami itu kemasannya itu sudah memenuhi standar pasar yang ada di berbagai tempat. Dan juga punya varian rasa pedas yang berbeda-beda. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sufiani Ajasra. Silakan. Ini proses produksinya ya teman-teman. Proses produksi abon bandeng lokal. Yang pertama, sortasi bahan baku. Yang kedua, pencucian ikan. Yang ketiga, perebusan ikan. Yang keempat, pencampuran bahan. Yang kelima, penggorengan abon. Yang keenam, produk akhir abon bandeng. Seperti yang dijelaskan sama teman kita tadi, teman, proses produksinya yang dari sortasi bahan baku, kita menyortir bahan bakunya terlebih dahulu dari pasar. Setelah itu kita cuci ikannya sampai bersih, dikukus ikannya, direbus, terus kita campur bahan-bahannya, setelah itu digoreng dan akhirnya produk kita jadi dan dikemas, lalu diedarkan ke pasar-pasar dan konsumen. Selanjutnya barangkali teman-teman ada yang ingin menjelaskan selain ini. Baik, saya aja ya. Transaksi penjualan abon bandeng di pasar lokal itu, distribusi produk abon bandeng untuk pasar lokal banyak melalui toko-toko oleh-oleh di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Indramayu, Surabaya, dan Cirebon dengan rata-rata terjual 60.000 pieces per tahun. Yang kedua, transaksi penjualan lewat pasar internasional. Pengiriman untuk ekspor dilakukan 2 kali dalam setahun. Konsumen terbesar merupakan WNI yang tinggal di luar negeri seperti Jepang dan Malaysia dengan rata-rata terjual 70.000 pieces per tahun. Jadi banyak konsumen kita juga yang ada di luar negeri ya teman-teman, kayak di Jepang dan Malaysia. Dan kebutuhan mereka itu ternyata dengan produk kami itu sangat tinggi juga, karena mungkin produk kami ini punya kualitas yang baik. Yang kali ini timeline perusahaan kami. Timeline perusahaan kami itu berdiri mulai dari tahun 2015. Kita memulai usaha di bulan Januari. Setelah itu di tahun ke 2016 kita mendapatkan izin PIRT. Setelahnya di tahun 2017-nya kita dapat izin halal dan kita gelar pameran di Tokyo ya. Lalu yang selanjutnya 2018 kita mendapatkan standarisasi produk sesuai CNP dan HACCP. Dan yang terakhir di tahun 2019 kemarin kita baru selesai sertifikasi GMP dan HACCP. Selanjutnya kebutuhan investasi kami ya. Investasi kami itu investasi awalnya dengan modal 1,5 miliar dan dibagi-bagi 22%-nya untuk bahan baku dan kemasan, investasi untuk aset bergerak serta stok barang, 8% untuk sumber daya manusia, biaya onboarding pegawai seperti menggaji pegawai,
dan lain-lain. 25%-nya kita untuk marketing dan iklan atau AdSense. Pemasaran produknya kita via online atau offline. Dan yang terakhir 45%-nya itu sistem produksi, investasi pabrik dan alat sistem produksi. Seperti kita beli alatnya, investasi alatnya, dan segala macam alat pendukung di bidang perusahaan kami. Jadi ya gitu ya teman-teman, materi kita kali ini tentang usaha kami, yaitu presentasi usaha Abon Bandeng. Mungkin teman-teman bisa komentar atau like atau share atau subscribe. Like aja video kami kalau kalian suka, dislike kalau membosankan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa share dan subscribe ya teman-teman. Tulis komentar di bawah. Di bawah ya guys. Finish.